Salam, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kita bersyukur Tuhan percayakan minggu yang baru buat kita sekalian. Dan kita mau memulai minggu yang baru ini menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahannya. Mari kita akan memulai kapel virtual pada pagi hari ini dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami percayakan kapel virtual pagi hari ini kepada Engkau. Kiranya kasih, kuasa, rahmat, dan anugerah-Mu melingkupi setiap kami, sehingga melalui pujian, melalui firman Tuhan dan doa yang kami naikkan kepadamu, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, untuk kami terus meyakini bahwa Engkau selalu hadir atas kehidupan kami, menyertai kami. Untuk itu kami menyerahkan semuanya kepadamu, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama Engkau. Haleluya. Amin.
Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang setia dan kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah pergi sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tanpa terkecuali dalam situasi pandemi seperti ini pasti mengalami kesulitan di dalam hidup, pasti mengalami tekanan di dalam hidup, pasti mengalami tantangan yang tidak mudah dalam hidup. Karena beratnya masalah yang harus dihadapi, orang menjadi sangat tertekan, bahkan ada yang sampai mengalami depresi, lupa bahwa di dalam Kristus itu selalu ada harapan. Berbicara tentang depresi, depresi adalah suatu kondisi berupa perasaan sedih yang berdampak terhadap pikiran, terhadap tindakan, perasaan, dan kesehatan mental seseorang, atau gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot, ya, seperti muram, sedih, dan perasaan yang tertekan. Nah, biasanya orang yang mengalami depresi, dia cenderung berpikir bahwa dirinya itu tidak berguna atau tidak berharga lagi, penuh dengan kegagalan, tanpa adanya suatu harapan baru yang memungkinkan dia bangkit kembali. Nah, siapapun dapat terserang depresi ini,
Bahkan dari bacaan firman Tuhan pagi hari ini, salah satu tokoh besar di dalam Alkitab juga ada yang mengalami depresi sampai meminta mati. Siapa dia? Dia adalah Elia. Elia bukanlah orang biasa-biasa saja, namun telah dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat kepada seorang janda di Sarfat. Bahkan ia juga mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya tidak sedikit, 450 orang. Luar biasa. Namun ketika mendengar ancaman dari Yezebel, perempuan yang hendak membunuhnya, saudara, Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat 3a, di sana dikatakan dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah, pada saat itu Elia benar-benar mengalami kelelahan fisik dan mental yang membuatnya merasa tak berguna lagi untuk hidup. Ia putus asa. Namun demikian Tuhan memperhatikan dan mengerti benar apa yang Elia alami, apa yang Elia rasakan. Karena itu Tuhan membuat Elia beristirahat. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Elia mendapati ada roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Setelah makan, Elia berbaring lagi. Tapi Tuhan memerintahkan dia untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb dengan menempuh perjalanan selama 40 hari 40 malam. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami seperti yang dialami oleh Elia. Kita mengalami kelelahan secara fisik, kita mengalami kelelahan secara mental di tengah situasi pandemi ini. Ketika kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, di sisi lain kita masih melihat bagaimana ada banyak masyarakat yang lalai dalam mengikuti protokol kesehatan. Kita berjuang sekuat tenaga, kita mencurahkan semua energi kita bagaimana kita bisa menolong setiap mereka yang mengalami sakit untuk mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Namun di satu sisi terkadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang itu di luar harapan kita yang ideal, kerinduan kita yang ideal, dan itu bisa saja membuat kita merasa lelah, baik itu secara fisik maupun secara mental, dan mungkin kita hampir putus asa. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ditolong bersama bahwa kita tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin kita mengalami seperti Elia, namun jangan lupa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Jerih payah saudara dan saya dalam melayani Dia itu tidak pernah sia-sia. Tuhan bertindak memulihkan keadaan Elia, dan Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan setiap kita di tengah perjuangan menghadapi semua situasi ini. Pemulihannya membuat kita mendapatkan kekuatan baru untuk kita bisa bangun, untuk terus semangat berkarya, untuk melayani Tuhan melalui sesama yang Tuhan percayakan. Tidak pernah berhenti
untuk melayani. Terus melayani, terus melayani. Dan pemulihan demi pemulihan Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dibiarkan patah oleh Tuhan. Pemulihan terjadi atas setiap kita, untuk kita terus bergerak, terus berkreasi, terus berinovasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan dan harapan baru. Karena itu, jangan mudah untuk berputus asa. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami membawa seluruh keadaan kami kepada Engkau. Kami meyakini, kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan menyembuhkan setiap kami. Tuhan memulihkan setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh karena kami meyakini, oleh karena kami percaya, Engkau turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terberkatilah setiap kami yang dengan setia dan rela tulus hati untuk melayani Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih karena Engkau hadir dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran direksi, pemimpin-pemimpin kami, biarlah hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kepemimpinannya. Tuhan anugerahi kesehatan, kekuatan di dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh karyawan yang ada di dalam pelayanan pekerjaannya di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kiranya Tuhan yang anugerahi kami dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang dari Engkau Tuhan di tengah pandemi saat ini. Sehingga kami terus diberi kekuatan di dalam melayani Tuhan melalui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa buat kota wisata Batu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati kota wisata Batu ini. Engkau memberkati Ibu Wali Kota, Engkau memberkati DPRD yang ada, Engkau memberkati setiap aparat pemerintahan yang ada, sehingga boleh membawa kota Batu boleh semakin maju, bahkan kesejahteraan warganya pun boleh terus semakin meningkat. Bapak, kami juga mendukung untuk program PPKM Tuhan, kiranya PPKM berbasis mikro ini boleh berjalan dengan baik, sehingga di dalam penanganan untuk pandemi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga pandemi boleh semakin ditekan, sehingga kota wisata Batu ini boleh kembali hijau Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan, hikmat atas presiden kami, atas wakil presiden kami. Kiranya Engkau terus memberkati beliau Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa wilayah adanya bencana alam. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan atas setiap korban yang ada. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan atas keluarga korban. Demikian juga Tuhan, di dalam pemerintah, di dalam menanggulangi bencana-bencana yang ada, di dalam setiap upaya-upaya yang ada untuk menolong para korban bencana ini, Tuhan juga yang akan turut campur, sehingga semuanya juga boleh Tuhan berkati.
Bapa yang baik, indah menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati melalui kapel pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima, kita akan bagikan. Dan biarlah pemulihan terjadi atas orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita meyakini bahwa diri kita sudah dipulihkan, sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita berkarya untuk kemuliaan-Nya dan kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan dengan penuh keyakinan bahwa Dia senantiasa ada memberikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dan kuasa Roh Kudus memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.